Distribusi probabilitas kontinu yang pertama yang akan kita pelajari adalah jenisnya distribusi seragam atau distribusi uniform. Jadi kalau kita review sedikit di materi berkaitan dengan distribusi probabilitas diskrit, itu di dalamnya juga ada distribusi seragam. Jadi distribusi seragam itu ada yang masuk ke jenis distribusi probabilitas diskrit, ada yang masuk ke jenis distribusi probabilitas kontinu. Jadi tergantung dari variabel acaknya. Jadi kalau yang di contoh distribusi uniform pada distribusi probabilitas diskrit, kalau kemarin itu kan contoh soalnya. Jadi misalnya ada suatu dadu dilantunkan, kemudian ditanya berapa probabilitas yang muncul adalah angka 1, probabilitasnya adalah 1/6. Atau yang ditanyakan probabilitas muncul angka 2, sama jawabannya 1/6 juga peluangnya. Jadi semua sisi dadu, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 punya probabilitas yang sama 1/6. Itu contoh distribusi probabilitas seragam pada distribusi probabilitas diskrit. Karena benar-benar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi bukan dalam range atau rentang nilai. Nah nanti kalau distribusi seragam yang termasuk di dalam distribusi probabilitas kontinu itu peluang yang ditanyakan itu adalah dalam range atau dalam interval. Jadi kalau distribusi seragam pada distribusi probabilitas kontinu, di sini yang menjadi parameter adalah nilai A dan B. A itu batas bawahnya, B itu batas atasnya. Kemudian ini paling sederhana ya. Kemudian untuk mencari nilai PDF-nya atau probability density function dari variabel acak seragam kontinu X pada selang dari A sampai B, maka kita notasikan dengan Fx A, B itu sama dengan 1/B minus A, di mana X itu nilainya di antara A sampai B. Kemudian ini untuk peluangnya, kalau X-nya itu antara A sampai B gitu ya. Kemudian untuk nilai X lainnya itu berarti peluangnya adalah 0. Kemudian untuk minnya itu sama dengan A plus B per 2. Untuk variansinya B minus A dikuadratkan dibagi 12. Nah kalau digambarkan, karena distribusinya itu kontinu, maka peluangnya itu adalah ada di bawah ada di daerah ini yang diarsir warna coklat ini. Nah, karena seragam atau uniform, maka nilai peluangnya untuk setiap variabel acaknya akan sama. Sehingga kalau digambarkan dengan grafik, sumbu X itu adalah menunjukkan variabel acaknya. Ini berarti variabel acaknya batas bawahnya dari A sampai B. Kemudian sumbu Y-nya Fx itu menunjukkan peluangnya. Maka di setiap titik-titik ini, setiap titik-titik di dalam variabel acak dari A sampai B itu punya peluang yang sama. Sehingga di sini garisnya lurus, membentuk garis lurus. Nah, ini kan sama peluangnya berarti. Nah, ini peluangnya untuk menghitungnya tadi 1/B minus A. Ini ya, jadi kalau yang ditanyakan adalah mencari nilai peluang di antara daerah ini kalau digambarkan seperti ini ya, ini tadi batas bawahnya A, batas atasnya B. Kemudian kalau yang ditanya itu adalah peluang dari nilainya dari X1 sampai X2. X1 sampai X2 itu ada di dalam A dan B. Itu maka kita cara mencarinya dengan cara kita integralkan batasnya dari X1 sampai X2, 1/B minus A diintegralkan terhadap X atau dx. Kalau digambarkan seperti ini. Contoh soal, sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah variabel random yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. A, tentukan probability density function atau PDF dari X. B, tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Nah, dari sini kelihatan variabel acaknya itu adalah waktu. Karena variabel acaknya itu merupakan satuan waktu,
waktu dalam interval gitu ya. Berarti di sini distribusi seragam yang dimaksud adalah distribusi seragam kontinu. Sehingga untuk yang A yang diminta adalah PDF-nya atau probability density function-nya. Berarti yang A itu diminta distribusi probabilitasnya kita buat dalam bentuk formulasi atau rumus sesuai dengan ketentuan ini yang di awal tadi formulasinya. Untuk nilai PDF-nya itu dengan menggunakan notasi ini ya, fx a, b sama dengan ini bla bla bla, sehingga di sini untuk PDF-nya diketahui batas bawahnya atau A-nya itu adalah 0, karena minimal itu kan berarti dari 0 jam sampai tidak lebih dari 4 jam, berarti batas atasnya adalah 4. Minimal digunakan 0, maksimalnya bisa digunakan cuma sampai 4 jam. Sehingga batas bawahnya A 0, batas atasnya B sama dengan 4. Sehingga fx-nya sama dengan rumusnya tadi adalah 1 per B minus A, atau berarti 1 dibagi dengan 4 kurangi 0 adalah 1 per 4. Jadi probabilitasnya itu adalah 1 per 4 untuk nilai X antara 0 sampai 4. Variabel acak 0 sampai 4. Kemudian untuk nilai X lainnya, berarti di luar 0 dan di luar 4, itu probabilitasnya adalah 0. Jadi misalnya X-nya 5 jam, probabilitasnya adalah 0. Karena kan memang maksimal bisanya digunakan itu sampai 4 jam ruangan tadi. Kemudian yang ditanyakan yang B adalah peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Atau berarti di sini peluang X lebih besar sama dengan 3. Nah, untuk menghitung nilai peluang X lebih besar sama dengan 3, kita gunakan rumus tadi untuk mencari peluang distribusi seragam kontinu. Integral dari batas bawahnya itu kan lebih besar sama dengan 3, berarti kan yang paling kecil 3. Batas atasnya, karena ruangan tadi maksimal dipakai itu hanya sampai 4 jam, maka batas atasnya 4. Kemudian ini karena 3 sampai 4 itu berarti di rentang ini, di rentang 0 sampai 4, maka di sini kita masukkan fx-nya adalah 1/4. Kita masukkan di sini 1/4, kita integralkan terhadap x. 1/4 diintegralkan terhadap x adalah 1/4 x, kemudian batas bawah 3, batas atas 4, kita masukkan, nilai peluangnya adalah 1/4. Contoh 2, sebuah mesin roll menghasilkan lembaran baja dengan ketebalan berkisar antara 150 sampai 200. Tentukan fungsi distribusi peluang atau PDF, rata-rata, dan variansi ketebalan baja jika dianggap menganut distribusi seragam. Nah, ini juga kelihatan karena dalam rentang atau dalam interval, maka dia distribusi seragamnya adalah kontinu. Nah, di sini berarti tadi parameter di distribusi seragam kontinu adalah nilai A dan B. A itu batas bawahnya, ini 150, batas atasnya 200. Sehingga PDF-nya itu adalah 1 per batas atas 200 dikurangi batas bawah 150, sama dengan 1 per 50. Untuk nilai X di antara 150 sampai 200. Untuk nilai X di luar ini berarti dia fx-nya adalah 0. Kemudian untuk mu-nya atau rata-ratanya itu tadi A plus B per 2, sehingga ketemu mu-nya adalah 175, variansinya B minus A dikuadratkan dibagi 12, sehingga ketemu variansinya 25/6.